Di sebuah hutan hiduplah dua ekor burung. Burung ini merupakan sepasang kekasih. Mereka hidup di sebuah pohon yang memiliki sarang yang sangat bagus. Burung yang cukup besar ini sudah lama bersama, namun malang mereka belum memiliki seekor anak pun. Si pejantan dan si betina ini sangat rajin membersihkan bulu sehingga mereka tampak sangat cantik dan indah. Mereka pun selalu berdoa, bagaimana caranya supaya memiliki anak yang banyak ya, sehingga dia dapat melestarikan bulu-bulunya yang indah itu. Nah, suatu hari setelah ia berdoa, ternyata sang betina mulai merasakan bahwa ia akan bertelur. Dan apa yang terjadi? Ternyata ia mengeluarkan 3 ekor telur selama 3 hari berturut-turut. Jadi ia mengeluarkan 1 butir telur setiap hari. Nah, yang aneh justru salah satu dari telurnya adalah telur emas. Dia pun bingung, kenapa telur saya satu berbeda? Tidak lama berselang, ia setelah mengerami telur-telur itu dan kemudian ketiga telur itu menetas menjadi anak-anaknya. 2 ekor yang menetas terlihat normal-normal saja, dan 1 ekor yang keluar dari telur emas itu terlihat sangat berbeda. Dia terlihat sangat unik dan menarik. Ya, saking unik dan menariknya tentu saja burung-burung ini merawatnya dengan cara yang berbeda. Mereka memperlakukan itu persis seperti anak emas. Ia merawatnya seperti seolah-olah dia tidak ingin anaknya ini terluka. Saat terbang, sementara 2 bayi lainnya terbang melatih, ia diletakkan di punggungnya. Sementara 2 bayi lainnya belajar mencari makan, ia selalu disuapin. Nah, apapun, ia selalu memanjakan anak emasnya ini dan ia selalu memberikan apapun permintaannya. Jika kedua anak yang normal itu menangis, maka ia akan berlaku biasa saja. Tapi begitu si anak emas menangis, maka ia akan datang dengan cepat dengan perasaan takut dan khawatir. Nah, tidak lama, kira-kira 6 bulan berjalan, sementara 2 ekor burung yang normal itu sudah bisa terbang dan mencari makan sendiri, namun tidak dengan anak emasnya. Anak emas ini sangat malas untuk berterbangan. Ia belum bisa terbang dan ia belum bisa makan. Tentu ia akhirnya menjadi tergantung, tapi dia mudah emosi ya, mudah gampang marah. Kalau saja ibu dan bapaknya tidak datang, dia akan gampang marah dan kemudian mungkin sering merusak sarang yang ia tempati. Setahun berjalan, kemudian 2 ekor anak lainnya sudah mandiri. Dia mencari kehidupan baru, sementara tidak dengan anak emas, ia tetap tergantung dengan orang tuanya. Sungguh malang nasib si burung ini, karena akhirnya dia tidak memiliki kemampuan terbang dan tidak memiliki kemampuan untuk mencari makan sendiri. Apa pesan moral dari cerita ini adalah, kadang-kadang kita memperlakukan seorang anak seperti antara kita sayang atau antara kita takut dia kenapa-napa. Kadang kita memperlakukan anak itu seperti sebuah telur yang rapuh. Jika Anda memiliki seorang anak, ya, anggap saja anak tunggal misalnya, atau kalau di Bali anak laki-laki satu-satunya misalnya. Kadang-kadang diperlakukan itu sepertinya spesial. Apa yang dia minta dikasih. Kadang-kadang tidak diizinkan dia untuk melakukan pekerjaan seperti menyapu ya, atau kalau makan kadang-kadang terus ditanya, disuapin, kemudian diladenin begitu sampai besar. Kadang-kadang kalau ada tugas sekolah ya dibantuin. Apa yang terjadi kemudian? Maka anak emas ini akan menjadi semakin manja dan tidak tahu apa sebenarnya potensi yang ada dalam dirinya. Dengan demikian, dia akan menjadi ketakutan setelah besar karena dia harus terlepas dari orang tua. Dan kemudian dia juga akan menjadi gampang melempar kesalahan pada orang lain atau gampang melempar kesalahannya pada orang tua. Ya, mari belajar perlakukan setiap orang, termasuk anak-anak kita, supaya menjadi mandiri, bukan malah tergantung dengan kita. Sampai jumpa di storytelling minggu depan.